Shalom, sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Di tengah suasana syukur atas kemerdekaan yang kita nikmati saat ini, mungkin ada saat-saat ketika kita terdiam sejenak dalam doa pribadi kita. Di dalam keheningan itu, mungkin muncul sebuah kerinduan yang jujur dari lubuk hati kita. Tuhan, kami bersyukur untuk tanah air yang Engkau percayakan kepada kami. Namun, kami masih rindu melihat kedamaian, keadilan, dan kebaikan-Mu semakin nyata dirasakan oleh setiap orang di negeri ini. Kerinduan seperti ini bukan berarti kita tidak bersyukur. Justru karena kita mengasihi bangsa ini, kita rindu melihat bangsa ini semakin bertumbuh dalam kedamaian, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan. Dan jika kerinduan seperti ini pernah ada di dalam hati kita, ketahuilah bahwa kita tidak sendirian. Ribuan tahun yang lalu, seorang nabi bernama Habakuk juga mengalami pergumulan yang tidak jauh berbeda. Ia melihat keadaan di sekelilingnya dan tidak mengerti mengapa ketidakadilan seolah dibiarkan begitu saja. Dari dalam hatinya, ia berseru kepada Tuhan dalam Habakuk 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Habakuk memiliki pertanyaan, memiliki kegelisahan. Habakuk belum memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tetapi satu hal yang menarik, Habakuk tidak menjauh dari Tuhan. Ia justru datang kepada Tuhan. Dan dari pergumulan Habakuk, kita belajar bahwa iman bukan berarti kita tidak pernah memiliki pertanyaan. Iman berarti ketika kita tidak mengerti, kita tetap datang kepada Tuhan. Ketika keadaan belum berubah, kita tetap berdoa. Ketika masa depan belum jelas, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Hari ini, kita akan belajar bersama dari perjalanan iman Habakuk tentang bagaimana kita dapat tetap berharap di tengah pergumulan bangsa, tetap berdoa bagi negara, dan tetap menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita menundukkan kepala dan mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk tanah air kami. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Engkau anugerahkan. Namun Tuhan, Engkau tahu betapa hati kami saat melihat situasi bangsa yang belum ideal. Hari ini kami datang dengan kejujuran, membawa segala kegelisahan kami ke hadapan-Mu. Bukalah mata rohani kami melalui firman-Mu, agar kami tidak hanya menjadi penonton yang mengeluh, tetapi menjadi pembawa perubahan yang Engkau kehendaki. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, mari kita lihat konteks Nabi Habakuk. Ia tidak hidup di masa yang tenang. Habakuk hidup di masa di mana moralitas bangsa sedang merosot tajam. Ia melihat kekerasan, penindasan,
dan kehancuran hukum di sekelilingnya. Yang menarik, Habakuk tidak pergi meninggalkan bangsanya, dan ia juga tidak berhenti percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, Habakuk melakukan sesuatu yang sangat berani. Ia melayangkan protes kepada Tuhan. Ini adalah pelajaran pertama bagi kita. Saat kita melihat situasi yang sulit di negara kita, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjadi apatis atau masa bodoh. Mari kita datang kepada Tuhan dengan jujur. Tuhan tidak marah saat kita bertanya mengapa. Dia justru menantikan anak-anaknya yang memiliki beban hati bagi bangsanya untuk datang dan bersyafaat. Habakuk mengajarkan kita bahwa spiritualitas yang sehat tidak menutup mata terhadap realitas sosial yang pahit. Seringkali kita salah mengartikan kemerdekaan sebagai garis finish. Kita merasa setelah merdeka, tugas kita selesai. Namun, kemerdekaan sebenarnya adalah sebuah pintu gerbang menuju tanggung jawab yang lebih besar. Bangsa kita telah merdeka secara politik, tetapi perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial, kebenaran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat adalah pekerjaan yang terus berlangsung. Bagi kita orang percaya, membangun bangsa bukan sekedar kewajiban sipil, melainkan mandat ilahi. Tuhan memberikan pesan yang sangat kuat melalui Nabi Yeremia kepada umatnya yang sedang berada di pembuangan. Dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Artinya, dimanapun Tuhan menempatkan kita saat ini, baik itu di instansi pemerintahan, perusahaan, pasar, atau institusi pendidikan, di sanalah kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Mungkin kita berpikir, saya ini siapa? Saya bukan pejabat. Apa yang bisa saya lakukan? Sahabat yang terkasih, perubahan besar selalu dimulai dari kesetiaan dalam hal kecil. Membangun bangsa tidak selalu harus melalui kebijakan besar. Membangun bangsa bisa dimulai dari meja kerja kita. Di tempat kerja, kita membangun bangsa saat memilih untuk tetap jujur dan berintegritas, meskipun di sekeliling kita banyak godaan untuk berkompromi. Di dalam bisnis, kita menjadi berkat saat memperlakukan karyawan dengan adil dan memberikan layanan yang jujur kepada pelanggan. Di lingkungan sosial, kita menghadirkan kedamaian saat menjadi orang pertama yang merangkul perbedaan dan menunjukkan kasih Kristus tanpa sekat. Setiap tindakan kebenaran yang kita lakukan adalah bibit keadilan yang kita tanam di tanah air ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu hidup yang diubahkan oleh Kristus.
Namun, kita perlu waspada. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Kita tidak bisa memperjuangkan keadilan bagi bangsa jika hati kita sendiri masih diperbudak oleh dosa seperti keserakahan, kebencian, atau ambisi buta. Yesus mengingatkan kita dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan sejati dimulai saat kita dibebaskan dari belenggu dosa. Sebagai orang Kristen, kemerdekaan kita di dalam Kristus harusnya membuat kita menjadi warga negara yang paling bertanggung jawab. Dalam Galatia 5 ayat 13, Rasul Paulus mengingatkan kita agar jangan menggunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan untuk melayani sesama dengan kasih. Ada masanya ketika kita merasa lelah melihat berita yang tak kunjung membaik. Saat itulah kita butuh kekuatan yang hanya bisa datang dari Tuhan. Inilah yang kita sebut sebagai iman sekalipun. Mari kita lihat akhir kitab Habakuk. Setelah bergumul, ia sampai pada konklusi luar biasa dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah level iman yang dalam. Iman bukan berkata, "Saya percaya kalau keadaan membaik." Iman adalah keberanian untuk berkata, "Sekalipun perubahan terasa lambat, saya tidak akan berhenti berdoa. Sekalipun masa depan terlihat penuh ketidakpastian, saya tetap tenang karena saya tahu Tuhan tetap memegang kendali atas sejarah bangsa ini." Kita tidak menaruh harapan pada sistem yang terbatas, melainkan pada Allah yang berdaulat. Pada akhirnya, pertanyaan bagi kita bukan hanya, "Tuhan, kapan Engkau mengubah bangsa ini?" Mungkin Tuhan balik bertanya, "Apa yang akan Engkau lakukan untuk bangsa ini, rumah yang Aku percayakan padamu?" Mari kita jangan menunggu menjadi orang besar untuk mulai bergerak. Mari kita mencintai bangsa ini dengan cara menjadi versi terbaik dari diri kita di dalam Kristus. Jadilah garam yang mencegah pembusukan moral, dan jadilah terang yang menyinari kegelapan melalui tindakan kasih yang nyata. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita rayakan syukur ini dengan komitmen baru. Mari kita menangisi bangsa kita saat ia terluka, tapi jangan pernah kehilangan harapan. Sampaikan kebenaran dengan kasih, berdoalah tanpa jemu, dan bekerjalah dengan integritas.
Habakuk mengakhiri pergumulannya dengan berkata, dalam Habakuk 3 ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kiranya itulah yang menjadi kekuatan kita juga. Sekalipun keadaan belum seperti yang kita harapkan, kita tetap percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan bangsa kita. Selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka di dalam Kristus, setia bagi negara. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita sekali lagi menyatukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas setiap firman-Mu. Kami berdoa khusus untuk bangsa kami. Berikanlah hikmat dan takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami, dari tingkat tertinggi hingga tingkat RT RW. Berikan keberanian bagi mereka untuk menegakkan keadilan dan melayani dengan tulus. Kami juga berdoa bagi mereka yang hari ini merasa kehilangan harapan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan. Pakailah hidup kami agar dimanapun kami berada, kami bisa menjadi saluran kasih-Mu yang nyata bagi bangsa ini. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap percaya ketika kami belum melihat perubahan, dan tetap berharap ketika keadaan belum seperti yang kami harapkan. Berikan kami hati yang mencintai bangsa ini, tangan yang siap melayani, dan keberanian untuk melakukan kebenaran dengan kasih. Kiranya melalui kehidupan kami, semakin banyak orang merasakan damai, kasih, dan kebaikan-Mu di tengah bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah merenung bersama kami hari ini. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita tempuh bersama. Karena itu, mari kita berbagi dan belajar dari satu sama lain. Apa satu hal kecil yang ingin Anda lakukan bagi bangsa ini sebagai wujud syukur atas kemerdekaan ini? Mari kita saling menguatkan dengan berbagi di kolom komentar di bawah. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan ragu untuk mengklik tombol like dan bagikan kepada keluarga atau teman-teman agar semakin banyak dari kita yang tergerak untuk menjadi berkat bagi bangsa. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mari kita terus percaya, terus berdoa, dan teruslah menjadi terang bagi bangsa ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!